Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua, yang akan kita bahas adalah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Ringkasan materi pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Perhatikan bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertemuan kemarin, kalian masih ingat kan menentukan titik sudut, menentukan rusuk, sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Baiklah, akan saya ulangi lagi sambil membahas aktivitas 1 kemarin. Perhatikan sekarang adalah titik sudut. Titik sudut kubus yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah titik sudut kubus. Ada berapa? Di sini ada 8 ya. Kemudian rusuk kubus yaitu AB, BC, CD, DA, kemudian AE, DH, BF, CG, EF, FG, GH, dan HI. Kemudian ada berapa tadi rusuknya berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Kemudian sisi kubus. Sisi atau yang kalian bisa kenal dengan bidang ya. Di sini apa saja kita sebutkan? Bidang A, B, C, D, kemudian E, F, G, H, A, B, F, E, D, C, G, H, kemudian B, C, G, F, kemudian A, D, H, E. Ada 6 sisinya ya. Kemudian diagonal sisi. Diagonal sisinya adalah ini ke sini. AC, BD, kemudian BG, CF, DE, AH. Kemudian GE, HF, BE, AF, CH, DG. Diagonal sisinya ada 12. Kemudian diagonal ruangnya AG, BH, CE, DF. Ada 4. Kemudian bidang diagonalnya ABGH, CDEF, BCHE, ADGF, kemudian ACGE, BDHF. Ada 6 ya. Bagaimana? Tidak lupa kan? Kita lanjutkan. Aksioma garis dan bidang. Aksioma, perhatikan. Melalui 2 titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Jadi contohnya kalau kita ngambil titik sembarang, kita letakkan ya. Misalkan ini adalah titik A dan ini titik B, kemudian dari 2 titik ini dapat kita tarik sebuah garis lurus. Kemudian aksioma 2. Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Maksudnya ini ada sebuah garis, kemudian ada sebuah bidang. Nah, di sini sebuah garis dan sebuah bidang, maka 2 titik persekutuannya ini adalah A dan B ini terletak di sini pada bidang ini, maka garis AB ini terletak pada bidang. Keseluruhan garis ini ya, terletak pada bidang. Kemudian aksioma 3. Melalui 3 titik sembarang, 3 titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Misalkan ini. Nah, ini yang dinamakan bidang. Ya, dari 3
titik sembarang dapat dibuat sebuah bidang, satu bidang. Ini bidangnya. Kemudian dari ketiga aksioma di atas dapat diturunkan dalil sebagai berikut. Dalil 1, sebuah bidang dapat ditentukan oleh 3 buah titik sembarang. Dalil 2, sebuah bidang dapat ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Dan titiknya itu berada di luar garis. Dalil yang ketiga, sebuah bidang dapat ditentukan oleh 2 garis yang berpotongan. Dalil keempat, sebuah bidang dapat ditentukan oleh 2 buah garis sejajar. Kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Perhatikan, kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Nah, ini yang nota hitam ini ya, titik-titik ini ya. Ini misalkan ini A, ini B. Jika terletak pada garis, maka kedudukannya titik ini terletak pada garis. Jika titiknya pas di sini ya. Kemudian titik terletak di luar garis. Jika ada satu garis, kemudian ada titik seperti ini. Titiknya di luar garis. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang. Ya, ini ada titik, ini bidangnya, titiknya di dalamnya bidang, maka disebut titik terletak pada bidang. Selanjutnya, titik terletak di luar bidang. Berarti titiknya ini ada di luar bidang. Sebelah sini ya, ini ada bidangnya. Kedudukan garis terhadap garis dan bidang. Kedudukan 2 garis. 2 garis berpotongan. Nah, ini perhatikan. 2 garis berpotongan. Ini dinamakan berpotongan. Kemudian terletak pada satu bidang dan mempunyai satu titik persekutuan. Sebelumnya, mohon maaf. Sebelum ini, maka ini 2 garis sejajar. 2 garis sejajar, lalu 2 garis bersilangan. 2 garis bersilangan ini tidak pernah memotong dan tidak sejajar. Perhatikan. Kemudian, aksioma 4. Melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Perhatikan. Melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis L, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Jadi di sini ya sejajarnya. Dalil 5. Jika garis K sejajar dengan garis L dan garis L sejajar dengan garis H, maka garis K sejajar dengan garis H. Perhatikan, jika garis K ini sejajar dengan L, dan L ini sejajar dengan garis H, maka K otomatis akan sejajar dengan garis H. Nah, begitu. Kemudian dalil 6. Jika garis K sejajar garis H dan memotong garis G. Jika garis K sejajar garis H dan memotong garis G. Nah, ini. Saya ulangi, jika garis K sejajar garis H dan memotong garis G, maka garis L
sejajar garis H, jika garis L sejajar garis H, dan juga memotong garis G, maka garis-garis K, L, dan G terletak pada sebuah bidang. Kemudian dalil 7. Jika garis K sejajar garis L, dan garis L ini menembus bidang alfa, maka garis K juga menembus bidang alfa. Kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang. Ini ya, garis terletak pada bidang, ada bidang, kemudian garis di dalamnya sini, maka garis terletak pada bidang. Garis sejajar bidang. Garisnya ada di luar bidang. Ini namanya garis sejajar bidang. Gambarnya ini. Kemudian garis memotong menembus bidang. Nah, ini seperti ini ya. Dalil 8. Jika garis G sejajar garis H dan garis H terletak pada bidang alfa, maka garis G sejajar bidang alfa. Dalil 9. Jika bidang alfa melalui garis G, ini bidang alfa, ini garis G, dan garis G ini sejajar dengan bidang beta, sejajar, maka garis potong antara bidang alfa dan beta akan sejajar. Garis G. Dalil 10. Jika garis G sejajar garis H dan garis H pada bidang alfa, maka garis G sejajar bidang alfa. Garis G sejajar garis H dan garis H-nya pada bidang alfa, maka garis G sejajar bidang alfa. Dalil 11. Jika bidang alfa dan bidang beta berpotongan dan masing-masing sejajar dengan garis G, maka garis potong antara bidang alfa dan beta akan sejajar dengan garis G. Ilustrasi, dua garis berpotongan, garis AC dan BD berpotongan. Garis AC dan BD berpotongan. Bisa ya membayangkan? Garis AG dan CE. AG dan CE. Dua garis jajar, contohnya garis AB dan DC. Garis AB dan DC. Kemudian garis AH dan BG. AH dan BG. Dua garis bersilangan, garis AB dan DG. Garis AD dan BH. Garis tegak lurus bidang. Gunakan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini untuk mengilustrasikan sifat-sifat berikut ini. 1. Garis G tegak lurus bidang alfa. Itu ya. Jika dan hanya jika garis G tegak lurus pada dua garis yang berpotongan yang terletak pada bidang alfa. Apabila garis G tegak lurus bidang alfa,
sebelah sini, maka garis G tegak lurus setiap garis pada bidang alfa. Apabila garis G tegak lurus bidang alfa dan bidang alfa sejajar bidang beta, maka G tegak lurus bidang beta. Itu ya. Apabila G tegak lurus bidang alfa dan H sejajar dengan G, maka H tegak lurus bidang alfa. Jika bidang alfa tegak lurus bidang gamma dan bidang beta tegak lurus bidang gamma, maka garis potong alfa beta tegak lurus bidang gamma. Ini ya. Nah, itu bisa ya ilustrasinya. Garis G tegak lurus bidang alfa, maka setiap bidang yang melalui garis G akan tegak lurus bidang alfa. Tuh. Ini ya garisnya. Ini. Titik tembus garis G dan bidang alfa yang berpotongan. Dua buah bidang beta yang melalui garis G. Buat garis alfa beta. Buat garis alfa beta. Garis alfa beta ini yang memotong bidang alfa dan beta. Perpotongannya garis alfa beta. Titik potong garis G dengan bidang alfa beta merupakan titik tembus dengan garis alfa beta merupakan titik tembus garis G dengan bidang alfa. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Kedudukan dua bidang kemungkinan adalah berimpit, berpotongan, atau sejajar. Jika tiga buah bidang berpotongan dan mempunyai tiga garis persekutuan, kedudukan ketiga garis persekutuan tersebut kemungkinannya adalah berimpit, sejajar, atau melalui sebuah titik. Ini berimpit, sejajar, atau melalui sebuah titik. Dalil 12. Jika garis K sejajar garis G dan garis L sejajar garis H, garis K dan L berpotongan terletak pada bidang alfa. Garis G dan garis H berpotongan terletak pada bidang beta. Maka bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Ini garis K sejajar garis G dan garis L sejajar garis H. Jika garis K, saya ulangi, sejajar garis G dan garis L sejajar garis H, L sejajar garis H, garis K dan L berpotongan terletak pada bidang alfa. K dan L berpotongan pada bidang alfa. Garis G dan garis H berpotongan terletak pada bidang beta. Maka bidang alfa sejajar bidang beta. Ini. Dalil 13. Jika bidang alfa sejajar dengan bidang beta, bidang alfa sejajar dengan bidang beta, dan dipotong oleh bidang delta, maka garis potong alfa delta sejajar dengan garis potong beta delta. Dalil 14.
Jika garis G menembus bidang alfa dan bidang alfa sejajar bidang beta, maka garis G juga menembus bidang beta. Alfa, garis G menembus bidang alfa dan bidang alfa sejajar bidang beta, maka garis G juga menembus bidang beta. Dalil 15. Jika garis G sejajar bidang alfa dan bidang alfa sejajar bidang beta, maka garis G juga sejajar dengan bidang beta. Dalil 16. Jika garis G terletak pada bidang alfa dan bidang alfa sejajar beta, maka garis G sejajar dengan bidang beta. Dalil 17. Jika bidang alfa sejajar bidang beta dan bidang delta memotong bidang alfa, maka bidang delta juga memotong bidang beta. Dalil 18. Jika bidang alfa sejajar bidang beta dan bidang beta sejajar dengan delta, maka bidang alfa sejajar dengan bidang delta. Ini dengan ini sejajar ya. Dalil 19. Jika bidang alfa sejajar bidang U dan bidang beta sejajar bidang V, bidang alfa dan bidang beta berpotongan pada garis alfa beta, namanya bidang U dan bidang V berpotongan pada garis UV, maka garis alfa beta sejajar dengan garis UV. Nah, ini bisa dicoba ya nanti. Pada kubus ABCDEFGH sebutkan hubungan dua unsur berikut. A garis AE dan garis PG. Selanjutnya soalnya silakan nanti dikerjakan di buku tugas. Kunci kesuksesan adalah kerja keras. Kunci kebahagiaan adalah sabar, ikhlas, dan jujur. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jika kurang paham, silahkan hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.